Halo semuanya, bertemu lagi di channel Kang Karta Official, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar wisata, mulai dari wisata sejarah sampai wisata terpopuler. Jangan lupa juga tekan subscribe, like, dan komennya. Follow juga akun TikTok, Facebook, dan Instagram Kang Karta Official. Hari ini kita masih ada di Kota Tua. Nah, di depan kita ini yaitu gedung Museum Wayang. Tujuan kita sekarang. Wayang di Indonesia merupakan produk kebudayaan keraton. Wayang pada mulanya dijadikan alat pemujaan terhadap leluhur. Kemudian mengalami pergeseran nilai setelah masuknya agama Hindu di Indonesia pada sekitar abad ke-5. Dalam perkembangannya, wayang di Indonesia kemudian menjadi sebuah tradisi sehingga mampu bertahan di tengah masyarakat pendukungnya. Oh iya, sampai lupa, untuk harga tiketnya masih murah loh. Dewasa dikenakan Rp5.000, mahasiswa Rp3.000, anak-anak atau pelajar Rp2.000. Dan untuk masuk kalian harus check-in lewat aplikasi Peduli Lindungi. Setiap wayang di sini mempunyai adegan tersendiri. Nah, Akang mau menceritakan adegan yang satu ini. Adegan di pertapaan Sunyo Pringgo. Resi Subali yang selalu disanjung oleh Dasamuka karena kesaktiannya dan karena sudah memberikan ilmu Aji Poncasonyo kepada Dasamuka. Di situ pula emban palsu membakar hati Resi Subali bahwa Dewi Tara selalu disiksa oleh Sugriwa, sehingga Resi Subali marah dan ingin menghajar Sugriwa. Melihat hal ini, Dasamuka gembira dan kembali ke Alengka. Selain wayang yang punya cerita, gedung ini mempunyai sejarah dan ceritanya. Gedung ini dibangun pada tahun 1640 yang pada awalnya bernama The Old Holland Circle. Pada tahun 1732 diperbaiki dan berganti nama The New Holland Circle. Bangunan ini pernah hancur total akibat gempa bumi. Kemudian gedung ini dijadikan museum pada tahun 1939 dengan nama Oude Batavia Sea Museum oleh Stichting Oude Batavia atau Lembaga Batavia Lama. Pada tahun 1975, gedung ini diresmikan sebagai Museum Wayang oleh gubernur saat itu, Bapak Ali Sadikin. Kita memasuki ruang Sumatera Utara. Di sini ada boneka Gundala-Gundala, berasal dari Karo Sumatera Utara, sebuah tari topeng untuk mendatangkan hujan. Biasanya dilakukan pada musim kemarau. Selain topeng Gundala-Gundala, di sini juga ada huda-huda. Huda-huda adalah filosofi tentang penghormatan terakhir, berisikan ungkapan terima kasih dan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang telah berhasil melahirkan generasi penerus atau keturunan. Geser lagi yuk ke ruangan selanjutnya. Di sini ada wayang Betawi dan lukisan wayang. Wayang-wayang Betawi juga mempunyai adegan tersendiri. Ada juga wayang revolusi, seni wayang khas Betawi yang menjadi salah satu koleksi milik Museum Wayang. Nah, ini dia wayangnya. Sekarang kita memasuki ruang para dewa. Di ruang para dewa yaitu wayang kulit. Dari ukuran yang kecil, ada juga yang besar seperti ini. Koleksi wayang di museum ada di lantai 1 dan lantai 2. Nah, sekarang kita menuju lantai 2.
Di depan kita ini merupakan lukisan yang menceritakan pertempuran Baratayuda. Di sini juga terdapat banyak sekali wayang kulit di kiri dan di kanan. Ada juga lukisan dan alat seni tradisional. Nah, di sini juga ada topeng. Salah satu koleksi yang menarik berupa wayang kulit asal Surakarta bernama lakon Bimasena. Bimasena merupakan seorang tokoh protagonis yang ada dalam Wiracerita Mahabharata. Bimasena ini mempunyai sifat yang selalu kasar serta terlihat sangat menakutkan untuk musuhnya. Bima ini juga merupakan seorang putra dari Dewa Kunti, atau juga dikenal sebagai salah satu tokoh Pandawa yang paling kuat. Ada juga wayang kulit Palembang. Untuk tokoh wayang kulit Palembang yang juga menjadi koleksi di dalam museum ini, yaitu Baladewa. Baladewa adalah saudara dari Prabu Kresna. Prabu Baladewa ini semasa mudanya memiliki nama Kakrasana, yang merupakan seorang putra dari Prabu Basudewa, yang merupakan raja negara Mandura. Selain wayang kulit, wayang golek, ada juga wayang dari luar negeri. Kalau yang ini topeng. Ini adalah topeng dari Bali atau topeng Bali. Yang ini boneka Punch Judy dari Inggris. Boneka Gugnol dari Prancis. Wayang kulit ini merupakan wayang kulit dari Malaysia. Wayang ini dari Kamboja. Ada juga boneka Amerika. Boneka ini terbuat dari bahan gips atau kayu, menceritakan bagian dari budaya di Amerika Serikat. Selain boneka Amerika, ada juga boneka Bangkok, merupakan sumbangan dari Ki Pamungkas, seorang dalang muda. Dia merupakan lulusan dari Institut Seni Indonesia, Yogyakarta, yang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Ketika pergi mendalang ke Bangkok, ia mendapatkan sebuah boneka pangeran. Selanjutnya disumbangkan ke Museum Wayang. Selain wayang dan boneka, di sini juga ada gamelan Sunda. Terdiri dari gendang, bonang, bonang penerus, kenong, saron, gambang, kempul, dan gong. Boneka atau wayang golek canton Cina, umurnya diperkirakan lebih dari 350 tahun. Milik keluarga Lisi dari Semarang, Jawa Tengah, berasal dari canton Cina. Masih banyak wayang kulit, gamelan, ada juga wayang dari India. Nah, ini dah wayang dari India atau boneka dari India. Nah, di sini ada dua wayang golek dan lukisan pewayangan. Ruangan terakhir ada wayang anyaman bambu. Sadewa, Nakula, Bima, Krishna, Yudhistira. Wayang kulit Madya. Pencipta wayang ini pertama kali ialah Mangkunegara IV dari Surakarta. Wayang gedog. Kata gedog berarti kuda. Dalam hal ini yang diangkat adalah cerita kepahlawanan Panji Kuda Weneng Pati.
Wayang Wahyu. Munculnya Wayang Wahyu merupakan gagasan dari Budertimo Heswingyosutroto, seorang pastor dari Surakarta yang pernah menyaksikan pagelaran wayang kulit pada tanggal 13 Oktober 1957. Wayang kulit Bali. Tokoh Bima dan Duryudana dalam perang Baratayuda di Tegal Kurusetera. Ini merupakan wayang kancil, puppet toys, dan wayang sadad. Yang ini wayang kulit Cina Jawa dari Yogyakarta. Di sini ada wayang ukur, wayang mainan. Yang ini wayang kulit Sasak. Dan ada juga boneka unyil. Nah, ini boneka unyil. Nah, ini wayang lidi. Lihat tuh, terbuat dari lidi. Terus ada gamelan. Dan sepanjang perjalanan ke depan yaitu topeng dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Jawa Barat, Cirebon, lalu Jawa Tengah, dan topeng dari Bali. Nah, di depan kita ini ada topeng dari Bali. Walaupun topeng ini topeng raksasa atau topeng yang berbentuknya agak serem, Akang tapi tertarik banget untuk koleksi buat di rumah. Nanti Akang mau belilah dan koleksi topeng-topeng seperti yang ada di sini. Sumpah itu keren banget. Apalagi wayang-wayangnya. Akang juga pengen koleksi wayang kulit dan wayang golek. Sumpah ini keren banget. Di perjalanan menuju pintu keluar banyak sekali lukisan wayang. Akang sih nggak sempat fotoin satu persatu, tapi hanya sekilas saja. Bila kalian pengen tahu lebih jelas, bisa kunjungi aja Museum Wayang yang ada di Kota Tua ya. Nah, ini adalah ondel-ondel khas Betawi. Selain ondel-ondel, ada juga pembuatan wayang golek. Dan ada kepala kerbau. Itu bukan kepala kerbau, tapi tanduk kerbau. Ada juga wayang golek versi besar. Di sini juga terdapat souvenir wayang yang bisa kalian beli. Nah, di sana tempatnya. Oke, terima kasih ya buat kalian udah nonton sampai akhir. See you next video. Bye bye.